Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Laila Kurniati, CGP Angkatan 8, Kabupaten Magelang, dalam aksi nyata modul 2.3. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Husna Zain. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melaksanakan observasi di kelas. Tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Zain lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum Ibu Zain mengajar, agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Zain terkait tujuan pembelajaran. Ibu Zain, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu Zain terkait pembelajaran yang akan kami observasi besok? Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan jumlah atau banyak sudut, kemudian sisi dan titik sudut. Siswa dapat menghitung jumlah sisi, sudut, dan titik sudut. Lalu, siswa dapat menyebutkan pengertian sisi, sudut, dan titik sudut. Ternyata banyak sekali ya Bu tujuannya, mengidentifikasi sisi sudut, titik sudut, kemudian menghitung jumlahnya dan mengelompokkannya. Nah Bu Zain, apa area pengembangan yang ingin dicapai Bu Zain? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, itu siswa menuliskan rangkuman banyak sisi, sudut, dan titik sudut, lalu tanya jawab, mengenalkan beberapa bentuk bangun datar yang ada di lingkungan sekitar. Bagus sekali nggih, siswa mengenal bangun datar di lingkungan sekitar supaya bisa dan kehidupan sehari-hari. Lalu Bu Zain, rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan itu apa saja? Mungkin bisa metodenya, model pembelajarannya, ataupun strateginya Bu Zain. Untuk strategi yang disiapkan, itu untuk modelnya discovery learning, lalu metode sintak discovery learning, kemudian untuk strategi pembelajaran diferensiasi diintegrasikan PSE. Bagus sekali. Kira-kira nih, kapan Ibu Zain mau melakukan pembelajaran? Hari apa, jam berapa, dan kelas berapa Ibu Zain? Akan dilaksanakan hari Senin di kelas saya sendiri, kelas 2, jam pertama. Baik, saya garis bawahi ya Bu Zain. Untuk supervisi kelas nanti, Ibu Zain akan melakukan besok hari Senin di kelas 2 dan pada jam pertama ya Bu Zain ya. Baik Bu Zain, saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas. Setelah Ibu selesai, nanti kita akan melakukan pasca observasi. Apa saja yang kita dapat pada percakapan hari ini Ibu Zain? Saya jadi mempunyai gambaran untuk merancang pembelajaran dan membuat media pembelajaran. Begitu Bu El. Bagus sekali ya Bu Zain ya. Terima kasih Bu Zain sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Selamat melakukan pembelajaran di kelas. Semoga sukses. Sama-sama Bu Ella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Salah satu silahkan memimpin doa. Sudah siap teman-teman? Sudah. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
Marilah anak-anak, kita memejamkan mata sebentar. Ambil nafas, keluarkan. Ambil nafas lagi, keluarkan. Apabila kita mempunyai rasa marah pada diri kita mempunyai rasa marah terhadap orang tua kita, marilah kita membuka hati kita agar hati kita menjadi lebih tenang, lebih damai, tanpa dendam. Ambil nafas lagi, keluarkan. Kita lebih santai, lebih rileks, agar hati kita menjadi nyaman dan anak-anak bisa belajar dengan tenang. Ambil nafas lagi, keluarkan. Keluarkan lagi. Ambil nafas lagi, keluarkan. Kita buka mata kita sama-sama. Bagaimana perasaan kalian? Sudah lebih baik, Bu. Sudah lebih santai? Apabila sudah santai, sudah rileks, marilah kita lanjutkan ke materi pelajaran. Kita kembali di kelas yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang bangun datar di lingkungan kelas. Ayo kita cari. Siapa yang bisa menyebutkan bangun datar yang ada di kelas ini? Angkat tangan. Safi. Dari data kelas. Bagus. Firas. Papan tulis. Bagus. Siapa lagi? Rahel. Figura. Bagus. Ada lagi? Buku. Oke. Bangun datar di lingkungan kelas itu ada bermacam-macam. Contohnya, papan tulis. Papan tulis termasuk bangun datar. Nah, bangun datar itu mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai sisi, mempunyai sudut, dan mempunyai titik sudut. Apa anak-anak? Mempunyai sisi, mempunyai sudut, dan mempunyai titik sudut. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan cari tahu apa itu sisi, apa itu sudut, dan apa itu titik sudut. Mari kita bahas dari satu persatu. Sudut. Sudut adalah ruang di antara dua garis yang berpotongan. Di sini Bu Guru mempunyai contoh, mencontohkan buku. Buku itu berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang. Nah, sudut itu adalah ruang di antara dua garis yang berpotongan. Dua ruas garis atas dan ruas garis di sebelah samping kiri. Nah, di dalamnya itu, di ruangan ini, itu disebut sudut. Paham anak-anak? Siap, paham. Selanjutnya, sisi. Sisi adalah ruas garis yang dihubungkan dengan dua titik sudut di suatu poligon. Bu Guru mencontohkan lagi. Di sini ada buku lagi, berbentuk persegi panjang. Sisi itu adalah ruas garis. Di sini ada ruas garis atas, ruas garis bawah, ruas garis samping kanan, dan ruas garis samping kiri. Nah, ruas garisnya itu adalah sisi. Jadi sisinya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya sisi. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua ruas garis dan membentuk sudut. Itu adalah titik sudut. Kita gambarkan buku lagi anak-anak.
pertemuan dua ruas garis adalah titik sudut. Di sini ada ruas garis atas dan ruas garis samping kanan. Bertemunya ruas garis atas dan samping itu adalah titik sudut. Paham? Siapa? Anak-anak, siapa yang bisa mengidentifikasi apa toh sudut itu? Ibu. Ya, Mbak Rahel. Adalah ruang di antara dua garis yang berpotongan. Bagus. Selanjutnya, siapa yang bisa mengidentifikasi sisi? Ya, Mas Firas. Ini adalah ruang garis yang dihubungkan dengan dua titik sudut di suatu poligon. Bagus. Selanjutnya, yang bisa mengidentifikasikan titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan dua ruas garis dan membentuk sudut. Bagus. Berarti kalian sudah paham ya? Antara sudut, titik sudut, kemudian sisi. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada gambar apa, anak-anak? Papan tulis. Ada berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada papan tulis? Sisinya ada berapa, anak-anak? Ada 4. Garis, ruas garis atas, ruas garis bawah, ruas garis samping kanan, dan ruas garis samping kiri. Kemudian sudutnya ada berapa? 4. Ada 4. Kemudian titik sudutnya juga ada 4. Nah, nanti setelah ini Bu Guru akan membagi 3 kelompok, yaitu kelompok kinestetik, kelompok audio, dan kelompok visual. Siapa yang mau masuk kelompok kinestetik? Silahkan berkumpul di sebelah kanan Bu Guru. Kemudian untuk kelompok audio, silahkan berkumpul di tengah-tengah. Kemudian untuk kelompok visual, oke, dikelompokkan di sebelah kiri Bu Guru. Nah, nanti setiap kelompok akan mengerjakan soal yang Bu Guru kasih, kemudian nanti setiap kelompok mempresentasikan kerja kalian masing-masing. Begitu ya anak-anak? Sudah siap? Sudah siap. Sekarang kelompoknya silahkan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bu Guru akan membagikan tugas pada kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan sesuai kelompok masing-masing. Yo, silahkan dimulai dari sekarang. Ya, berunding. Anak-anak, ada kesulitan tidak? Ada kesulitan? Iya, dikasih nama anggota kelompok. Visual sudah selesai? Ada kesulitan?
Sudah selesai anak-anak? Oke, apabila sudah selesai, nanti setiap kelompok perwakilan satu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Paham? Oke, untuk yang pertama yaitu kelompok kinestetik. Silahkan maju ke depan. Di sini saya akan mempresentasikan yang dibuat oleh kelompok kinestetik. Contoh bahan datar yang ada di sekitar kelas. 1. Papan tulis. 2. Jam dinding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk jempol teman-teman. Tepuk jempol. Jempol. Mantap. Dari kelompok audio perwakilan satu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, di sini ada segitiga warna kuning. Segitiga ini mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan mempunyai 3 titik sudut. Yang kedua, segi 5. Segi 5 ini berwarna hijau. Segi 5 mempunyai 5 sisi dan 5 sudut, lalu mempunyai 5 titik sudut. Di sini juga ada persegi panjang. Warna merah mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Di sini juga ada segi 6 berwarna abu-abu, mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan mempunyai 6 titik sudut. Di sini juga ada jajar genjang berwarna pink, mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan mempunyai 4 titik sudut. Sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol. Mantap. Selanjutnya, kelompok visual. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil Kerja kelompok. kerja kelompok dari kelompok visual. Pertama, segi 6 mempunyai 6 sisi. Kedua, segi 6 mempunyai 6 sudut. 3, segi 6 mempunyai 6 titik sudut. 2, segi 4. 1 segi 4 mempunyai 4 sisi. 2, segi 4 mempunyai 4 sisi. 3, segi 4 mempunyai 4 titik sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok visual. Pertama, segi 6 mempunyai 6 sisi, mempunyai 6 sudut, dan mempunyai titik sudut 6 titik sudut. Persegi mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Segi 5 mempunyai 5 sisi, 5 sudut,
dan 5 titik sudut. Segitiga mempunyai 3 sisi dan mempunyai 3 sudut dan 3 titik sudut. Segi 8 mempunyai 8 sisi dan 8 sudut dan titik sudut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk jempol, tepuk jempol. Terima kasih sudah mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas masing-masing. Bagaimana anak-anak? Pendapat kalian? Apakah menyenangkan pelajaran hari ini? Terima kasih atas semangatnya hari ini anak-anak. Sekian dari Bu Guru, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Laila Kurniati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Dalam percakapan pasca observasi, saya ditemani oleh Ibu Zain Husna sebagai guru yang telah diobservasi selama kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Ibu Zain? Alhamdulillah sehat Bu Ella. Di pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Zain terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu Zain lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Zain lakukan. Pertama-tama, bagaimana perasaan Ibu Zain terkait jalannya proses observasi yang telah Ibu Zain lakukan? Perasaan saya campur aduk. Perasaannya menjadi grogi, jadi blank ketika ada yang menunggui saat mengajar. Gitu. Ya, mungkin itu wajar nggih Bu nggih, setiap orang pasti akan merasakan hal yang serupa yang Ibu Zain rasakan sekarang. Mungkin bisa diceritakan kembali Ibu Zain area pengembangan yang telah Ibu Zain lakukan di dalam kelas. Langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas itu mencakup pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Untuk pengetahuan itu mengerjakan soal individu, kemudian keterampilan menulis rangkuman, kemudian tanya jawab, mengidentifikasi sisi, sudut, dan titik sudut. Sudah komplit nih Bu, ada pengetahuan, keterampilan, dan ada tanya jawab juga. Sejauh mana Bu Zain area pengembangan yang dilakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan baik, namun masih ada kekurangan. Oke. Menurut Ibu Zain, apa kekurangan atau kendala yang dihadapi pada proses pembelajaran di dalam kelas? Siswa itu kurang pede saat mempresentasikan tugasnya di depan kelas, Bu. Kemudian kelompok visual itu lebih banyak ketimbang kelompok lainnya. Gitu, jadi tidak berimbang ya. Iya. Mengapa itu bisa terjadi, Bu? Mungkin siswa itu jarang tampil di depan, Bu, karena mengandalkan teman yang berani sehingga tidak terlatih mentalnya. Kemudian untuk kelompok visual, kenapa lebih banyak? Karena anak-anak itu lebih suka melihat dalam pembelajaran. Insya Allah, saya akan memberikan kesempatan kepada semua siswa agar mereka itu terbiasa maju di depan kelas. Selanjutnya, juga memastikan gaya belajar anak agar sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu Ella. Sudah paket komplit nggih Bu, ada masalahnya, sudah ada solusinya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Zain dapat terrealisasi, proses pembelajaran lebih baik lagi. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu, setelah Ibu nanti melakukan pembelajaran yang selanjutnya.
Bu Zain, kapan ya Bu Zain akan melakukan perubahan terkait rencana yang telah Ibu Zain sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya saya akan memperbaiki kekurangan dalam mengajar. Terima kasih Bu Zain sudah bersedia untuk menjadi rekan saya observasi. Terima kasih atas jawabannya. Semoga rencana Ibu Zain tadi secepatnya dapat terrealisasikan dan berhasil. Amin. Terima kasih Bu Ella. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.